pernah saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Itu di UIN Wali Songo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Yang jelas ini Kiai Haji Imaduddin kemungkinan besar ya tidak datang karena beliau bilang tidak datang. Cuman yang menarik di sini adalah seperti menantang balik. Jadi kalau memang mau diskusi dengan Kiai Haji Imaduddin itu, ya itu kan ada acaranya tanggal 10 di kampus UIN Wali Songo. Jadi suruh datang mereka itu berbaris 10 orang, terus nanti tanya ke Kiai Imad atau Kiai Imad yang tanya mereka. Cuman saya agak bingung. Ini kan undangannya ya. Yang acara tanggal 10 itu kan judulnya itu bukan nasab Kiai Imad ya. Itu kan judulnya Ba'alawi, Imigrasi, Agama dan Peran Sosial Keagamaan, atau Imigrasi, Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Ya saya persingkat di bawah menjadi begitu. Ini kan nggak bicara nasabnya. Satu, yang kedua itu waktu ya, waktu jadwalnya itu cuma 3 jam apa 4 jam itu. Pembicaranya kayaknya nggak ada yang ada urusan dengan nasab kecuali Kiai Imaduddin saja kayaknya. Yang pertama itu Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Apa keahliannya di bidang nasab? Kan begitu. Ya mungkin bukan itu memang jalurnya. Ada di situ Mas Farihin. Ya. Ini kan sama sekali tidak bicara nasab, tidak bicara tesisnya Kiai Imad kan. Sementara bandingkan dengan acara yang di Robito itu, kan tentang polemik sah tidak sahnya nasab Ba'alawi. Kan itu yang mau dibahas. Apa dikira kampus ini nanti akan didatangi 20 orang gitu terus berubah jadwalnya atau bagaimana? Kita bertanya-tanya sebetulnya. Ini kampusnya ikut Kiai Imad apa bagaimana gitu. Jadi bisa diatur kalau Kiai Imad misalnya, ganti temanya bahasa tesis gitu ya. Hebat sekali berarti. Ini undangan ditulis tanggal 20 Agustus. Acaranya 10 September. Berarti kan sudah direncanakan, sudah ada kop kementeriannya. Ada pihak dari kampusnya itu penyelenggaranya. Masa iya acaranya tiba-tiba berubah? Atau bagaimana? Kan kurang paham juga saya. Mungkin ya dirubah ya. Rubah saja ini debat nasab Ba'alawi atau bagaimana gitu. Diundang bener-bener malah ngundang balik dengan cara ngundang lewat YouTube lagi. Ya. Kalau mau datang saja gitu. Masa begitu gitu ya. Masa begitu gitu loh ya. Ini kampus, Pak. Kampus itu pembicaraan di situ sesuai dengan tema. Waktunya juga ya segitu. Bagaimana 3 hari 3 malam di Wali Songo? Katanya kalau bicara ini butuh 3 hari 3 malam, nggak cukup sejam 2 jam 3 jam. Gimana sih sebetulnya? Saya agak bingung ya. Jadi yang mana yang benar ini? Ya, saya tidak mau menyimpulkan apa-apa. Cuman kalau saya baca, ini acaranya adalah ada 3 pembicara. Ada Profesor Sumanto, ada Kiai Haji Imaduddin, ada Mas Farihin. Yang dibicarakan adalah tentang klan Ba'alawi dari sisi migrasi, agama, dan peran sosial keagamaan. Apa juga mau bicara nasab? Kok nggak ditulis nasabnya di situ? Saya juga bingung. Apa ini bisa berubah? Gampang saja dirubah. Kalau yang datang, mereka datang, kita rubah temanya. Masa begitu, Pak? Atau jangan-jangan ya namanya sisi pertanyaan, jadi mereka itu bagian bertanya saja gitu. 20 orang suruh baris terus nanya ke Kiai Imad. Hebat sekali Kiai Imad ya. Jadi orang itu tidak boleh duduk berforum dengan dia itu. Jadi disuruh Mel atau siapa itu, Habib Hanif atau siapa itu berbaris ya. Terus Kiai Imad duduk, terus mereka tanya satu-satu ke Kiai Imad itu.
Ya Pak, masa begitu Pak? Semua sesuatu itu ada tempatnya. Forum itu ada judulnya. Masa begitu semena-mena ya? Jadi dibayangkan Kiai itu ya sudah, sekalian saja kalau mau diskusi dengan saya, datang kalian semua. Saya kan punya acara ini. Acaranya cuma 3 jam, 4 jam. Itu pun Kiai bicara nggak mungkin semua. Ada Profesor Suwanto di situ, ada Mas Farihin di situ. Paling seorang bicara sejam. Terus 1 jam itu Kiai mau jawab pertanyaan dari 20 orang, itu mengada-ngada, nggak masuk akal gitu. Dan posisi mereka bukan peserta pembicaraan di situ, kecuali mau dirombak lagi undangannya. Ada kampus sebesar itu acaranya begini, tiba-tiba berubah gitu, ngundang 20 orang gitu, atau bagaimana gitu, terus temanya dirubah gitu. Ya gimana sebetulnya, itu membingungkan gitu ya, Ini kampus negeri Pak, universitas negeri ya. Kalau negeri itu kan tertib gitu ya. Masa acaranya diaturnya sebegitu gampang? Ya sudah, datang aja 20 orang gitu, atau berapa kayak saya hadapi sendirian gitu. Terus ada Pak Sugeng juga di situ, nggak ada Pak Sugengnya di situ karena nggak bicara nasab Pak. Terus tiba-tiba ini mau dirubah jadi pembicara nasab atau bagaimana maksudnya? Bilang aja mah kalau nggak mau datang ya, nggak usah lah macem-macem gitu ya. Lagi pula orang juga sudah tahu, udah nggak perlu ada yang dijelaskan gitu ya. Semuanya orang sudah paham gitu. Nggak mau datang udah gitu aja. Sudah diajak dengan tema spesifik, malah ngajak ke tema yang bukan temanya. Terus orang suruh datang berbaris. Ya karena mereka sudah bukan peserta di situ Pak, bukan pembicara. Orang pembicaranya sudah ada itu, mau dirombak itu undangannya itu, mau dirubah lagi demi Kiai gitu. Wah hebat sekali Kiai ini kalau begitu ya. Jadi pembicara itu bisa mengatur acara. Ya sudah, kita rubah sekarang ini, kita jadikan debat nasab gitu ya. Waktunya 3 hari 3 malam gitu. Kayak main-main kalau begitu gitu ya. Setahu saya instansi apalagi sebesar universitas apalagi negeri itu tertib. Pembicaraan di situ jelas, yang bicara itu siapa, Profesor Sumanto itu profesor Pak, tinggalnya juga nggak di sini. Masa tiba-tiba harus berubah jadi ahli nasab atau apa, atau lalu jadi bicara debat nasab? Mengada-ngada ya, memang agak lain kawan kita satu ini ya. Jadi saya juga penasaran, apa segala bilang jangan-jangan Gus Rumil mungkin kasih tahu ke Robito sehingga ngadain acara lebih dulu gitu. Hubungannya apa? Padahal yang di Robito itu acaranya diskusi tentang nasab. Ini bukan tentang nasab. Kan nggak ada hubungannya, kan sudah benar Kiai Mat. Kalau mau bicara tentang itu di UIN oleh Songo, kalau bicara nasab di Robito, udah gitu, udah benar itu. Kalau nggak mau datang ya pakai alasannya kayak lagi sakit perut atau apa, kayak nggak usah mengada-ngada lah ya. Lebih elegan saya kira. Oh maaf, saya pada waktu itu saya mungkin nanti akan sakit perut ya. Mungkin kan gitu aja, atau mungkin saya waktu itu akan ketiduran atau apa. Lebih baik begitulah daripada diajak malah mau menghadapi 20 orang. Tapi formatnya begitu. Acara sudah jelas, waktunya sudah jelas, para pembicaranya juga sudah jelas, timingnya sudah jelas begitu. Terus tiba-tiba datang 20 orang, duduk di peserta di depan Kiai Mat, berdiri ya, nggak duduk berdiri. Terus satu-satu nanya ke Kiai Mat itu. Oh hebat sekali. Hebat sekali. Jadi posisinya bukan diskusi di forum, bukan. Kalau misalnya diskusi di forum dirombak acaranya. Nggak caranya begitu kok. Jadi sesuatu yang sudah pasti ditolak dengan angan-angan gitu. Dengan bayangan-bayangan, begini aja. Apa nggak mengerti bagaimana sebuah instansi itu merumuskan acara gitu. Allahu a'lam ya. Ya bagi saya sih lelucon aja sebetulnya ya. Allahumma